Bismillahirrahmanirrahim. Faidza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nalika ngarep macah sampian Al-Qur'an ada Qur'an, fasta'id billah, maka minta lindung sampean setuju billahi maring Allah. Karena setan selalu mengintai manusia ketika beribadah terutama. Dan kerja setan sangat lihai, licik dan halus. Tidak semua orang bisa terlindungi dari setan. Cuma Allah sudah memberikan solusi, jalan untuk membentengi diri dari godaan setan. Tadi ya, fasta'id billah minasyaiton, dari setan ar-rajim yang terkutuk. Innahu lareh, itu kan tuntunan dari Allah bagaimana cara berlindung diri dari setan. Setan tidak mempan menggoda kalau itu dilakukan. Apa? Innahu laisa lahu sultanun, innahu sa'ungkuna kalakuan, laisa panikatande lahu panikekan di setan sultanon panapa kuasa, leluasa atau berkuasa, alal ladina atas orang banyak, amanu seiman pasir alladin, iman perkuat ke Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dua iman dan tawakal. Iman artinya bertauhid dengan tauhid yang ikhlas, dan atas Tuhan alladzina amanu yatawakkalun, pasrah, berserah diri. Yang beri ruah manusia hanya bisa berusaha dengan amal dan harus bertawakal dalam hasil, karena pemilik takdir, penentu akhir dari semua usaha manusia ada di tangan Allah. Innama sultanuhu alal ladina yatawallawnahu, semasteh tining kuasana setan. Setan bisa kuasa, hari kena petunjuk dari Allah Al-Quran. Alal ladina panika atas ring banyak, setan bisa kuasa atas orang-orang yatawallawnahu, yang apanya mana bertemanlah, mengikuti alladzina huda setan, walladzina bon pole orang banyak, hum setiding alladzi bihi maring Allah musyrikun panika, atau bihi sebab setan, musyrikun panika syirik. Jadi syirik merupakan bagian dari kerja setan. Are kanca sudah bisa membaca ya. Seakan-akan Allah memberi petunjuk, ya, tauhid menutup pintu setan, syirik merupakan gerbang masuknya setan ke hati manusia untuk menggoda. Hada amrun minallah liibadihi ala lisani nabiyhi. Hada tining ayat ida qara'tar ya, panika perintah dari Allah, perintah maring hamba-hamba Allah melalui tebunah Nabi Allah King Rasul semadepa. Ada perintah dari Allah, idza aradu qira'atal Qur'ani ayasta'idu billahi minasyaitonir rajim. Nalika ngarepaki pasire ibadihi de maca Quran, ayasta'idu merintah le amrun, ayasta'idu de minta lindung, minta pertolongan pasire ibad billahi maring Allah dari setan se terlaknat. Wahada amrun nadbun,
laisa biwajibin atau amrun nadbin wa hada tining perintah nika perintah sunnah perintah anjuran laisa setanda panapa hada biwajibin mata a'udhu bukan wajib tetapi anjuran. Oleh karena itu kalau kita membaca surat Al-Fatihah yang pertama harus dimulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillah terus. Kalau diulang kembali harus tidak perlu membaca a'udzu lagi. Harus membaca langsung Fatihah surat pertama apa? Menurut madhab Syafi'i dari bismillah. Yang lain dari alhamdulillah, sama-sama kuat, sama-sama punya dasar hadis. Qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini wali abdi ma sa'alar. Aku membagi surat Al-Fatihah dalam solat dua bagian, ada bagianku dan ada bagian hamba. Idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ada kan dimulai dari alhamdulillah, ada orang yang selok maca bismillah, berarti surat Fatihah pertama dari alhamdulillah. Nah, iya. Qala Allahu, ketika hamba dalam solat baca alhamdulillahi rabbil alamin selalu dijawab oleh Allah dengan hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Nah, maksud saya surat Al-Fatihah ada yang tidak dimulai dari bismillah tetapi dari alhamdulillah. Deki hilaf nang ibu dia. Ayat berapa? Yang penting sab'an minal masani. Surat Al-Fatihah 7 ayat yang diulang-ulang. Hakal ijma'ah ala dalik Abu Ja'far bin Jarir wa wairuhu minal a'immah. Nyeritaaki atas ijma' mufakat ulama ala dalik atas amrunad bin laisa biwajibin Basira Abu Ja'far bin Jarir wa wairuhu lain Abu Ja'far dari berempan imam. Wa qad qaddamna al-ahaditsal waridatah fil isti'adati mabsutatan fi awwali tafsir walillahil hamdu wal minnah. Ampun maka ada kaulah de berempan hadis sedeteng dalam masalah minta atau membaca a'udzu je laka ada hadis nang surat Al-Fatihah mabsutatan hale luas ya, hale luas nang awal tafsir ya, walillahi dalam kurung panikakan di Allah tining pojen ben peparing wa qaluhu innahu laisa lahu sultanun alladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa maksudnya ya? Qala Sauri laisa lahu alaihim sultanun, tade panikakan di setan alaihim nguasai alladzina amanu sultanun panapa kekuasaan, tidak berkutik menghadapi orang yang sepasrah ke Allah. Tak andi ke bahasa ayyuki akum fi dambin la yatubuna minhu ya, ayyuki'ah untuk menjerumuskan setan hum da alladzina amanu dalam dosa yang tidak bertaubat pasyarah alladzina amanu min hudi dambin. Ane singgungan ke anu kana orang saya tahu kita bagus apalagi beragama dengan benteng manhaj salaf, insya Allah relatif lebih aman dari bid'ah dhalalah. Supaya As-Sauri kan mengatakan dia orang yang sudah terlindung dari setan, insya Allah tidak akan terjerumus terhadap dosa yang tidak ditaubati. Apa itu? Dosa bid'ah dhalalah. Bahwa al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Ada tabuna Imam Sufyan As-Sauri. Al-binatu ahabbu ila syaiton ila iblis minal maksiyah. Ada kan?
Tetapi bid'ah dhalalah lebih dicintai oleh setan atau iblis daripada maksiat yang lain. Sama-sama maksiat songkuna. Apa? Karena tidak akan bertaubat. Orang berbid'ah ria merasa senang berbid'ah ria. Maka tidak pernah bertobat, tidak mau bertobat. Bahkan merasa lebih unggul dari orang yang tidak berbid'ah. Dia. Lah orang kifuru terselamatkan dari dosa dia. Maka kullu bid'atin dhalalah maksudnya dia sulit untuk bertobat. Jadi orang yang dijerumuskan oleh setan ke dalam bid'ah dhalalah area sudah mandiri, tidak perlu dijaga lagi oleh setan. Sudah sampai tinggal umur. Naudzubillah min dzalik. Kanca parroh disadari. Islam ini sebenarnya bersifat pasti, dan orang beragama membutuhkan kepastian, mencari kepastian, dan Islam adalah agama yang pasti. Tuhannya pasti Esa, pasti Allah, yang disembah pasti satu, pasti dalilnya pasti yang datang dari Allah, Quran dan hadis pasti dia, pasti toh. Yang dijanjikan dalam Islam, dalam syariat pasti. Inna wa'dallahi haqqun pasti. Fala tawrannakumul hayatud dunya wala yawrannakum billahil ghurur. Pasti dia. Jadi bukan tebak-tebakan. Oleh karena itu, dalil dalam Islam bukan pendapat, bukan perasaan, bukan yang lain-lain, bukan mimpi, melainkan wahyu. Supaya bisa dipastikan. Seperti itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pendapat atau mimpi atau selain dari Rasulullah tidak punya kepastian. Apa seperti itu yang dikehendaki oleh Allah? Tidak bisa. Karena mereka tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti nang Islam nih. Oleh karena itu tauhid, karena Allah pasti, sifatnya juga pasti. Tauhid yang maksud wahada yuwahidu tauhidin kayak gini. Wahada yuwahidu tauhidin. Tauhid yang dimaksud adalah keesaan Allah dan pengesaan kepada Allah. Apa maksudnya? Keesaan gua jaga sifat Allah dalam sifat rububiyahnya. Dalam iman rububiyahnya dijaga sifat Allah. Karena punya kepastian, sifatnya pasti, tidak sama dengan yang lain. Laisa kamitslihi syai'un. Kemudian pengesaan kepada Allah, artinya sikap. Jadi dia kan keesaan Allah berarti tauhid dalam memberi sifat kepada Allah dan bersikap kepadanya. Pengesaan kuat bersikap dalam ibadah. Bersikap. Jangan memberi sifat, jangan bersikap yang menunjukkan ketidakesaan Allah. Contoh, bersifat. Maka Al-Quran dari awal sampai akhir adalah tauhid, keesaan Allah dan pengesaan kepada Allah. Setiap beri sifat. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah bersifat khusus, pasti sifat Allah tidak seperti yang lain. Setiap orang percaya ramalan, tukang ramal entar ke tukang ramal. Kalau bisa diramal, sebab yang diramal pasti takdir Allah. Kan takdir Allah, semua ini takdir Allah. Kalau bisa diramal berarti Allah diserupakan dengan makhluk, bisa diramal-ramal. Maka sangat murka Allah Ta'ala. Rasulullah sampai ada man ata arrofan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Siapa orang entar de, saya kocak apanya kena orang pintar, ya,
Sekocak orang pintar, santuna orang goblok juga. Sapa tade peramal, ngaramal nasib. Nasib kan takdir Allah. Mun bisa iramal berarti dia beni Allah, beni sepada Allah aja, sepada makhluk, tidak mengesakan. Aki pur, sapa orang de entar ramal pahatanya, maka solat pak polo hari tak terima. Pak polo malam berarti keluar dari agama seakan-akan. Keluar dari iman, dari tauhid. Man ata kahinan aw arrafan fasalahu an syai'in faqad kafar bima unzila ala fasaddaqu bima yaqul ya. Aw al hadis aw kama qala man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sapa orang yang peramal atau tukang tenung kemudian membenarkan ucapannya. Oh sampean nikah jok ke Jakarta, nikah tepang de nikah kan ramal. Aja berarti meramal takdir. Mun takdir bisa ramal, pemilik takdir Allah Subhanahu wa taala diperlakukan seperti pakut dia. Aja ingkar de ke syariat seetoronaki atas Nabi Muhammad. Sebab nang Quran beda. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan Muhammad, tidak ada yang tahu di langit dan di bumi tentang yang gaib kecuali Allah. Nabi ada bahwa walau kuntu a'lamul ghaiba la astaksartu minal khairi wa ma massan yasu. Coba arti bebas dia. Kalau aku tahu yang gaib, niscaya aku tidak pernah mengalami kegagalan. Tidak pernah mengalami musibah. La astaktu minal khair, pasti aku membuat kesuksesan banyak. Tak pernah gagal. La astaktu minal khair. Wa ma massan yasu, dan tidak akan pernah ditimpa kegagalan atau bencana. Sebab apa yang belum terjadi sudah aku ketahui. Kan dia. Berarti lo tahu kok nang perang Uhud sampai cergler-cerdere. Hijrah da Taib ikrotok ore kan lo tahu barang waib. Ketika hijrah ke Madinah nyangkut ke nengi gunung Ngerem oleh 2 hari baru turun karena lo tahu barang waib. Dan ke Madinah waktu hijrah pertama Nabi ada guide, ada penunjuk jalan, lo tahu jalan. Lemon beda orang bisa tahu barang waib. Saya percaya orang tahu orang gaib siapapun berarti dia bertentangan dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ria kena dia. Itu sifat. Kalau sikap kita memperlakukan Allah. Sikap kita berarti dalam ibadah ya, praktek. Contohnya masang sesaji. Tahu sesaji? Buat sahabat yang Madura. Ada berarti memperlakukan Allah seperti makhluk. Masa Allah butuh kakanan? Kan dia. Isabel. Tuhan kamu siapa? Ya Allah. Kalau Allah, mas angka siapa ya dia? Penjaga dina. Penjaga dina aja berhasil tidaknya tergantung dari takdir Allah. Wabil qadri khairihi. Saya berperan dalam hidupnya semua takdir Allah. Tidak ada di luar takdir Allah. Maka kelak serah akidah Allah. Aja berarti bersikap kepada Allah sebagaimana sikap manusia terhadap makhluk. Nomor 2, nyabak cimat. Cimat ibengkone pako atau boy geleng atau boy kantongin sapu. Coba pikir. Kamu bersikap kepada Allah seperti bersikap kepada makhluk. Coba Arya kan tanah. Ada cimat, bingko ipako dina bisa selamat dari maling. Coba. Sambok neng tegangan bisa paju. Coba. Tak kemalingan karena apa? Karena siapa? Mentak kemalingan karena siapa? Tak kemalingan, makhluk kemalingan dia siapa? Kan cuma Allah. Selok mau kebakar dia siapa? Coba Allah lihat wabil qadri khairihi. Setiap makoh cimat, ngantongi cimat, pasang ke siapa aja?
Iya kan? Berarti pasang ke Allah. Perlakuan kamu terhadap Allah tidak ubahnya dengan perlakuan kamu kepada makhluk yang bisa ditandeng, bisa dihadang dengan benda-benda atau dengan tulisan-tulisan. Subhanallah. Artinya karena saya baca man allaqata mimatan faqad asyraka. Siapa orang menggantungkan azimat berarti dia sudah ibadah aja. Ibadah aja. Ibadah apa? Kianon syaratnya benar apa? Rangkaian dari keyakinan, ketaatan dan harapan. Kan ada keyakinan geluh, menyebut dia kena kocang selamat. Satu kelakor ya. Berarti dia pertama ada keyakinan, yang kedua ada ketaatan. Ketaatan terhadap tuntutan yang ada di dalam. Kenapa dipasang? Punya harapan. Ya ibadah secara umum pengertian. Wa qala akhurun maknahu tiding maknana laisa lahu sultan seterusnya la hujjata lahu alaihim, tidak punya hujjah lahu yang di setan alaihim terhadap alladzina amanu. Jadi orang yang bertauhid kuat dia punya benteng karena tidak akan ditembus oleh setan. Wa qala akhurun kaqoulihi ta'ala, ada pasira ulama selain panika akan disebut Allah Ta'ala illa ibadakah minhumul mukhlasin, kecuali yang tidak digoda oleh setan, tidak mempan godaan setan, hambamu minhum dari nas orang alladzina amanu billah mukhlasin yang diikhlaskan diri. Tapi setan lah takluk ada. Ada orang saya tauhid kuat, tauhid juga nah. Lawan dari tauhid adalah syirik. Jadi ibu, tauhid adalah penutup pintu gangguan setan terhadap hati seorang beriman. Syirik pintu masuk godaan setan ke hati manusia yang lalai kepada, yang tidak bertauhid kepada Allah. Innama sultanuhu 'alal ladzina tawallanahu. Qala Mujahid, kok cang Imam Mujahid. Sekoca yatawallaunahu yuti'unahu setaat. Kela isoroda iwi setan kelem. Taat pasira alladzina huda setan. Wa qala akharun ittakhaduhu waliyan min dunillah. Se'atatiaki pasira alladzina huda setan waliyan. Hale atau de sebagai penolong dari lain Allah. Soro masang ria dejo. Ajo kan berarti tunduk ke setan karena tidak ada dalil dari. Maka yang punya kepastian dalilnya itu memang yang datang dari Allah. Saya kocak kepastian kok dia. Kalau punya keyakinan berasal sumbernya dari dalil, sekoca akidah kan ada keyakinan yang di dalamnya terkandung janji atau ancaman dari hak Allah. Berjanji dagangan bisa laris, ada kan hak Allah. Atau mengancam akan sial, kamu mendapat bala musibah, itu kan dari Allah, hak Allah. Nah, kalau itu keyakinan dan sumbernya bukan dari ayat, berarti tidak punya kepastian dia. Ada punya kepastian, berarti yang berjanji benar-benar Allah, yang mengancam benar-benar Allah. Sehingga kalau ditaati sudah benar arahnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ngajak dalil lain, Quran hadis ya. Orang kadang-kadang sanksi dia. Siapa yang tidak berdalil 4 ya berarti bukan ahlu sunnah. Quran, hadis, ijma, qiyas. Apa dengar? Hah? Coba kan perhatiaki. Quran, hadis, ijma, qiyas. Dalil gua. Ada dia cang. Quran, hadis sebagai patokan. Ijma tidak akan ada ijma kalau tidak ada dalil 2 Quran hadis. Ulama tidak mungkin ijma.
Jadi Allah yajma'u la yajma'u ummati ala dhalalah. Atau la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tang umat tidak akan bersatu dalam kesesatan. Tentunya sudah ada dalil. Jadi artinya ijma' sudah dicakup oleh Quran, hadis. Qiyas qiyas tidak boleh masuk ke yang tauqifiyah. Qiyas tidak bisa dipakai dalam akidah, dalam ibadah, dalam hukum usul. Sudah ada di Quran hadis hukum usul ya, sesepuluh juga. Qiyas hanya boleh dipakai dalam hukum furu, fikih, ijtihad. Lo pangkum-pangkum cak dia. Arab pamelok bisa yang kui dalam akidah dan ibadah sebab cangkok hianuna ruah. Qiyas itu kan ada makis alih dan makis. Makis alih yang dikiasin. Makis yang dikiaskan. Tak bisa. Ya. Ngiyasaki amalan sebab sekocak makis alih yang dikiasin. Ibadah yang dikiasin. Tidak bisa. Tong kele contohnya ya. Nang hadis itu buat ki lakino mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang-orang yang menjelang maut sekarat dari kalian dengan la ilaha illallah. Atau dikiaskan ada hadisnya kurang sahih juga. Ketika orang baru lahir disunahkan adzan di sebelah kanan, Rasulullah mengadani cucunya Hasan Husain sebelah kanan, iqamah di sebelah kiri. Sebab orang yang bayi yang pertama keluar di dunia langsung dikunci dengan kalimat tauhid akan terselamatkan dari sibyan, artinya dari godaan setan. Saumpama dikiaskan, ini hadisnya kurang sahih. Saumpama dikiaskan, kalau masuk ke dunia ini dengan la ilaha illallah terselamatkan, maka keluar dari dunia harus diakhiri dengan la ilaha illallah. Pas adzan iqafuran, tong keleji deh. Saumpama ini hadis memang disepakati sebagai hadis sahih, berarti adzan di telinga adalah makis alih yang dikiasin, sementara yang adzan di kuburan makis yang dikiaskan. Itu tidak bisa kalau masalah amalan seperti itu, sebab yang pertama makis alih ada perintahnya, kita kan harus ikut Nabi, ya kan? Berarti beda perintah nah. Bernabi aja selalu dituntun oleh wahyu. Sedangkan makis tidak ada perintahnya, maka qiyas boleh diamalkan ketika dua kalimat atau berdua amalan yang makis dan makis alih sama-sama diketahui ilatnya, sebab. Karena ada yang tahu sebab ibadah ya. Iya. Kecuali dalam masalah hukum furu bisa sebab ilatnya diketahui cangkianuna masalah sekat petra ki zaman Nabi ngangkui gandum korma kan tanah. Ada kita kan wajib melaksanakan zakat. Dan di sini tidak ada kurma. Dikiaskan, ilatnya apa? Sama-sama menjadi makanan pokok pada saat itu. Maka di sini makanan pokok yang dikeluarkan bukan gandum deh, seperti dia. Ilatnya ketahuan. Tapi ibadah tidak ada yang tahu alasan Allah dak remah. Salat subuh ning 2 rakaat. Ada tahu. Harapan Jumat ning 2 rakaat. Ceng seminggu sekalian. Pun belum rakaat kan diitang pikiran. Apa alasan? Tidak ada ilatnya, tidak ada yang tahu. Maka tidak boleh kiasan. Akidah dan ibadah tidak boleh dikiasan. Hukumnya tauqifiyah hukum tidak boleh masuk kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iya aja. Wa hum bihi musyrikun. Tining mukmin bihi ya, sebab setan atau bihi maring Allah musyrikun amusyrika kedua. Asraquhu fi ibadatillah. Asroku agabungaki pasyara alladin huda setan idrim ibadah ke Allah.
atau pada makhluk dicangkok ruah. Bila ibadah harapan bercabang berarti menggabungkan. Harapan bercabang berarti menggabungkan dalam peribadatan kepada Allah, menggabungkan makhluk dalam ibadah kepada Al-Khaliq. Arya la syirik dia. Wa yahtamilu an takunal ba sababiyatan. Cukan kongang berdepan apa ba sababiyatan panika andi makna sebab tak kisah saru bisababi ta'atihim lisyaitan musyriki billah. Jadi wahum setining alladin bihi sebab setan musyrikun di makna. Saru tati alladina sebab ta'at alladina marang setan musyriki billah. Panika syirik marang Allah. Jadi benar ya. Syirik ya memang pintu masuk dari setan. Jadi sudah akan setan menelum irayu lebet syirik. Ya syirik ya kena secek gampang ya. Beda syirik asli kan, syirik orang kafir, beda syirik dari orang-orang beriman. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun ya. Ya je ibadah ki ngarep dak lain Allah.